Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya berdoa sepanjang hari ini menjadi hari yang senantiasa memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan Anda bagi orang-orang sekitar saudara. Hari ini saya mau berbicara mengenai salah satu values yang ada di Zion, excellence. Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 pada ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada pepatah lama yang berkata begini, kalau kamu ingin tahu siapa yang sungguh kamu hormati, lihat kepada siapa kamu memberikan yang terbaik. Siapa yang paling kita hormati tergantung siapa yang paling kita beri yang terbaik. Nah, sayangnya banyak orang memberi yang terbaik yaitu untuk pekerjaannya, memberi yang terbaik untuk hobinya, atau memberi yang terbaik untuk manusia. Tetapi kepada Tuhan, yang mereka berikan seringkali hanyalah sisa tenaga, sisa waktu, atau sisa perhatian. Namun sesungguhnya prinsip kerajaan Tuhan itu berkata sebaliknya. Karena prinsip kerajaan Tuhan berkata yang pertama itu sebenarnya milik Tuhan. Tuhan tidak menuntut tentang yang namanya kesempurnaan, garis bawahi di sini. Tetapi Tuhan mau meminta dari kita mengenai ketulusan dan kesungguhan hati kita. Yang kita pelajari hari ini tentang excellent adalah yang pertama, excellent itu berarti memberi dengan hati, bukan hanya asal ada. Karena teks ayat pembukaan tadi mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya jangan berbuat sesuatu dengan setengah hati. Tuhan itu tidak melihat seberapa besar hasilnya, seberapa sempurnanya apa yang kau lakukan. Tetapi Tuhan melihat seberapa sungguh hati kita di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Contoh praktisnya, kalau kita melayani bukan sekedar karena kita ngisi jadwal kosong, ya deh saya isi deh karena kosong kan. Tetapi justru melayani itu membawa hadirat Tuhan lewat pelayanan kita. Atau kalau kita bekerja, maka kita lakukanlah dengan integritas dan sukacita. Karena kita tahu Tuhan kita adalah bos yang tertinggi di perusahaan tersebut. Karena kita melakukannya buat Tuhan. Atau contoh selanjutnya kalau kita memberikan persembahan. Kita memberi persembahan itu bukan karena kewajiban. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberikan persembahan tersebut. Excellence bukan tentang tampil hebat dari orang-orang lain. Tetapi excellence adalah tentang menyuguhkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari hari ini, Tuhan itu adalah Tuhan layak menerima yang terbaik. Dalam Maleakhi 1 ayat 8, Tuhan itu menegur bangsa Israel. Karena orang-orang Israel ini mempersembahkan korban binatang yang cacat dan yang rusak atau yang sisa. Makanya saya potong dari Maleakhi 1 ayat 8, ada bagian akhirnya, Tuhan berkata begini, coba persembahkan yang rusak tadi, yang sisa tadi, yang cacat tadi, itu kepada bupatimu, pada pemimpin daerahmu, kepala daerah. Apakah orang itu akan berkenan menerima apa yang kamu kasih sama dia? Nah, Tuhan tidak sedang menegur karena kualitas hewannya, bukan. Tapi karena kualitas hati mereka. Mereka sudah tahu dalam firman Tuhan, kalau mereka mempersembahkan korban tidak boleh cacat. Tidak boleh korban yang kurang dari standar yang sudah ditetapkan. Itu sudah tahu. Tapi mereka melakukan itu artinya memberi binatang yang cacat, mengorbankan binatang yang tidak sesuai standar. Karena hati mereka atau kualitas hati mereka yang tidak melakukannya excellent untuk Tuhan. Ketika kita memberi Tuhan yang sisa, itu berarti kita belumlah menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Pertanyaannya buat setiap kita adalah begini. Apakah kita ini memberi Tuhan waktu yang terbaik dari kita? Atau hanya karena ada waktu luang kita kasih buat Tuhan? Apakah kita memberi pelayanan terbaik kita buat Tuhan? Atau ya karena diminta? Ya asal aja lah, yang penting ada. Ataukah apakah kita memberi persembahan itu yang terbaik? Atau hanya yang tersisa di dompet kita? Excellence adalah bukti bahwa Tuhan itu benar-benar penting dalam kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga, excellence adalah gaya hidup orang yang mengenal Tuhan. Kalau bicara tentang Daniel di dalam kitab Daniel, Daniel dikatakan
10 kali lebih baik dari orang-orang yang ada di istananya Babel. Dalam Daniel 1 ayat 20. Bukan karena Daniel ingin dipuji, saudara. Tapi karena Daniel itu adalah orang yang hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di setiap hal kecil yang dia lakukan. Itulah excellence sejati. Bukan demi pengakuan. Tapi karena kita tahu, kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Excellence adalah buah dari penyembahan. Kita memberi yang terbaik karena kita tahu Tuhan sudah memberikan segalanya yang terbaik bagi kehidupan kita. Itu dasarnya. Kenapa kita mau memberikan yang terbaik? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jadi, yang kita pelajari hari ini, excellence bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang memberi Tuhan yang terbaik dari apa yang kita punya di hari ini. Ingat, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Tuhan layak menerima kesungguhan dari kita. Ketika kita memberi yang terbaik melalui waktu, tenaga, pelayanan, dan kasih, sesungguhnya kita sedang berkata kepada Tuhan bahwa Engkau layak Tuhan, Engkau nomor 1 di dalam hidup. Nah, saya closing dengan pernyataan ini. Excellence bukan tentang hasil yang hebat, tapi hati yang menganggap Tuhan layak menerima yang terbaik. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.